Nah, aset kita untuk bisa diubah jadi pahala yang paling utama waktu. Kok orang kan punya harta bisa jadi pahala? Allah nggak ngizinin dia sempat sedekah, nggak sempat jadi pahala berarti. Ilmu bisa jadi pahala. Allah nggak ngizinin dia sempat sedekah, berarti nggak sempat jadi pahala. Sedangkan yang tiap tahun mungkin kita rayakan, katanya panjang umur dan angka usianya bertambah, kalau mau jujur itu lebih ke kuotanya makin mau habis sebentar lagi. Makanya aduh, ini karena dilihatin dari depan ini wajah-wajahnya wajah-wajah yang bakal dijemput malaikat maut semua ini. Ya nggak, Bu? Nah, aset nih. Biasakan setiap kali ditanya, perkenalkan siapa dirimu, kadang ada yang jawab ya, oh saya dokter di rumah sakit ini, oh saya rektor di universitas ini. Jangan lupa satu status kita yang sama, Pak. Siapa kita? Hamba yang lagi nunggu mati sambil nyiapin bekal buat hari matinya, sambil mudah-mudahan bisa jadi ayah yang baik bagi anaknya, suami yang baik bagi istrinya, anak yang baik bagi orang tuanya. Itu status kita semua teh. Dan gak ada lagi yang lebih bahaya kecuali dosa kita sendiri. Sisanya kalau titip, sering-sering juga pikirin tobat kita, ngajinya kita ke Darut Tauhid atau ke majelis lain, ibadah kita itu udah bikin kita jadi manusia yang seperti apa. Pernah tidak kepikiran, ya Allah saya udah ngaji, udah sholat, udah ibadah, udah kuliahnya pun jurusan yang islami, tapi Allah udah ridho belum sih sama hidup kita? Maka masih sibuk dipikirin, kita udah benar-benar Allah suka atau enggak? Kalau ya sekedar yang bertambah sholat, sholat itu penting dan tentu harus kita lakukan dan kita jaga. Tapi memang bisa orang Jepang bikin robot yang kerjaannya 24 jam ruku dan sujud, Pak. Tapi itu robot sholat, ibu-ibu keserempet di pinggir jalan dia nggak akan nolong, Pak. Dan kita nggak akan bertanya, wah dia robot yang soleh gitu. Enggak. Kita nggak pernah disuruh sama Allah ruku dan sujud 24 jam. Karena ada yang punya kewajiban, dia harus jadi ayah, dia harus nyusuin anaknya karena dia seorang ibu, dia seorang pemimpin, ya. Maka punya amanah masing-masing. Nah, tapi pertanyaannya, sholat kita yang segitu-gitunya udah ngebuat kita jadi manusia yang seperti apa? Kok ambil dua riwayat ya. Yang satu tentang orang yang namanya Abdurrahman ibnu Muljam. Ini bukan orang soleh, ini orang yang menusuk dan membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Singkat cerita disebutnya mereka orang-orang Khawarij. Nabi udah kasih wanti-wanti sebelum beliau wafat, nanti akan ada hadir golongan orang yang sholatnya kalian gak ada apa-apanya dibanding sholat mereka. Kaliannya bukan ke kita ya Pak, kaliannya ke para sahabat yang kita tahu ibadahnya segitunya. Tapi selevel para sahabat aja dibilang sholat kalian gak ada apa-apanya dibanding sholat mereka. Mereka sholat sampai jidatnya berdarah-darah, mereka baca Quran sampai suaranya hilang, parau. Tapi tetap Nabi menyebutkan mereka jenis manusia yang paling Allah benci, dan kalau aku masih ada saat mereka ada, aku yang akan memerangi mereka. Bacaan mereka nggak sampai ke hati Qurannya, iman mereka melesat seperti melencengnya anak panah. Terbukti hafal Quran, sholat sampai jidatnya berdarah-darah, tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib dianggap kafir dan dibunuh. Coba beragamanya berarti kayak gimana itu? Ya. Ketika akhirnya pengen dihukum, kedua kakinya dipotong, anteng. Kedua tangannya dipotong, anteng, nggak bergeming sama sekali. Ketika lidahnya mau dipotong, baru mohon-mohon, tolong jangan potong lidah saya. Ketika ditanya kenapa, jawabannya kayak begini, saya tidak ingin mati dalam keadaan tidak berzikir kepada Allah. Segitu ahli zikirnya. Tapi jenis manusia yang paling Allah benci. Pindah ke riwayat yang lain ya. Nabi di Masjid Nabawi dengan para sahabat nunjuk ke pintu, akan datang seorang ahli surga. Nah, tahu hadis yang ini ya. Dan
Tidak disebutkan nama yang laki-laki yang masuk itu siapa, cuman digambarkan seorang laki-laki yang jenggotnya basah karena habis berwudu, tapi disebutnya 3 hari berturut-turut orangnya itu lagi ahli surganya. Singkat cerita, anaknya Amr bin Aus namanya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, nginep di rumahnya pengen tahu amalannya. Setelah 3 hari nggak nemu yang spesial. Bukan yang tahajudnya dari habis isya sampai subuh, bukan yang hafalan Qurannya luar biasa. Setelah 3 tahun akhirnya jujur, sebetulnya saya cuma penasaran kenapa engkau disebut ahli surga oleh Nabi 3 hari berturut-turut. Tapi ku dapati tidak ada yang spesial. Dijawab seperti yang kau lihat, tidak ada yang saya kurang, tidak ada yang saya tambah amalannya. Tapi aku tidak pernah tidur dalam keadaan belum memaafkan orang yang menyakiti aku. Oh, nggak pernah punya dendam. Kalau ada yang sering dengerin Dokter Asep kalau MQ pagi itu, betapa dendam itu bisa benar-benar bikin jadi penyakit fisik. Beliau nggak punya dendam, nggak pernah ingin nikmat orang lain hilang dari orang tersebut, berarti nggak ada dengki. Iya, ibadahnya segitu-gitunya, tapi nyampe ke hati. Surat 26 ya, Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Akan ada hari di mana harta dan anak-anak nggak ngepek lagi, nggak berarti lagi. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Anda titip yuk. Kita dibilang baca Quran, iya wajib penting, tapi punten Pak, kalau mau jujur ada orang yang bisa berkata, kok maaf kok saya kalau baca Quran teh ngantuk, tapi kalau dagang semangat. Sok weh mangga Bapak dagang. Siapa tahu dengan keuntungan Bapak dagang, Bapak bisa bangun masjid yang belum tentu bisa dibangun oleh guru ngaji yang ngajar puluhan tahun. Meskipun tentu ya tetap kalau bisa tetap ngaji baca Quran, walaupun mungkin gak sebanyak para imam-imam kita. Pertanyaan satu, ibadah kita ngebuat kita jadi manusia yang seperti apa? Ngaji buat makin jago nyari kekurangan diri sendiri. Karena kalau ngajinya nggak kayak gitu berantem terus sih. Pokoknya niti persatuan terakhirnya udah, jangan pada berantem. Masalah beda pasti beda. Kita juga terlahir kan karena orang tua kita beda. Karena suka bilang leluhur kita Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep, betul. Sendal kita harus beda Pak, nggak mungkin kiri sama kiri. Taman bunga jadi indah karena warnanya beda-beda, pasti jadi. Kok tapi beda dia salah, traktir atau ajak makan, duaan ngobrol. Ngapain bikin konten yang sambil mukanya dicoret terus ngajakin orang biar ikut benci dia? Jangan pada berantem. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Peganglah teguh tali agama Allah. Jangan kalian terpecah belah, jangan terjerai-berai. Lebih tegas lagi surat 8 Al-Anfal ayat 46. Wa'ati'ullaha wa rasulah, taati Allah dan Rasulnya. Wa la tanaza'u, jangan kalian berbantah-bantahan, berselisih. Jangan berantem. Emang kenapa kalau kita berantem? Fatafshalu, kalian akan gagal. Setiap kali kita berantem pasti gagal umat muslim ini. Ada kegagalan-kegagalan aja, pasti ada. Pasti. Wa tadhhabari hukum, dan rih itu angin sebetulnya. Tapi kalau kita di terjemahan standar yang sekarang, akan kehilangan kekuatan kalian. Dan ketika disebut gagal, fatafshalu pakai fa, tidak summa. Apa bedanya? Summa itu kemudian, tapi bisa jadi 2 minggu atau 2 tahun lagi. Tapi kalau sudah fa, langsung setelah kejadian yang pertama. Begitu kita berbantah-bantahan, kamu pasti gagal, serius. Emang dulu kapan waktu Palestina nggak bisa diambil? Kan waktu masih bersatu semuanya di bawah satu. Akhirnya sadar karena ini nggak bisa, nih selagi mereka bersatu, bikin musuhan dulu aja. Mulai disebarkan paham-paham yang apa sih fungsinya sholat? Oh, mengingat Allah. Ya udah, selagi ingat Allah. Musiknya nyebut-nyebut nama Allah, tapi udah mah dimusikin pula. Ya. Nggak bisa. Jadi dibikin jauh dari agama. Oke, yuk bersatu. Masalah beda pasti beda.
sedikit mengutip perbedaan antara Zaid bin Sabit dengan Abdullah ibnu Abbas ya. Yang satu orang yang paling paham Quran setelah Nabi wafat, sepupu Nabi, Ibnu Abbas. Kenal nabinya padahal umur 8 sampai 12 tahun, kelas 2 sampai kelas 6 SD kalau zaman sekarang. Beda pendapat dengan Zaid bin Sabit. Yang satu ini yang jadi kepala panitia ngumpulin Quran sampai jadi satu mushaf. Dua-duanya orang berilmu, singkat cerita beda pendapat tentang hukum waris. Saking kuatnya perbedaan mereka, dua-duanya berani untuk bermubahalah, saling bersumpah di hadapan Ka'bah, yang salah kami sekeluarga akan dilaknat oleh Allah. Kalau nggak yakin argumennya benar, mana berani dong. Dua-duanya memegang teguh pendapatnya. Mereka berdua suatu ketika ketemu di satu tempat. Zaidnya baru mau keluar, Ibnu Abbas baru datang. Ngelihat Zaid mau keluar, kudanya Zaid diambilin sama Ibnu Abbas, dianterin ke depan. Kalau ibarat zaman sekarang mah mobilnya diambilin, diparkirin sampai ke lobi. Kenapa engkau melakukan ini wahai Ibnu Abbas? Kata Zaid. Ibnu Abbas menjawab, beginilah kami diajari untuk memperlakukan ulama kami. Iya, kita beda pendapat, tapi engkau ahli ilmu dan kau diikuti banyak orang, kau ulama, maka kau harus memperlakukan kau seperti ini. Zaidnya nggak mau kalah. Maka kalau begitu ulurkan tanganmu wahai Ibnu Abbas. Diulurin, tangannya diambil, dicium, ditarik sama Ibnu Abbas karena umur beliau memang lebih muda daripada Zaid. Kenapa engkau melakukan ini wahai Zaid? Beliau jawab lagi, beginilah kami diajari memperlakukan ahlul bait Nabi kami. Kan sepupu Nabi. Beda, tapi bedanya karena ilmu, dan jadi kebaikan bagi umat. Mau pakai pendapat yang ini ada, ikutin pendapat Ibnu Abbas. Mau ikut pendapat yang ini ada, pendapat Zaid, enak, jadi rahmat. Sekarang kita beda, tapi yang dibenci orangnya gitu. Enggak, kadang ketika ada orang bilang, oh bid'ah, ya kafir, ini ngaco, jangan diikutin, sesat. Kenapa kamu bisa bilang kayak gitu? Dia ngelanggar hadis ini kok. Hadisnya kamu lihat di kitab mana? Enggak sih, nggak lihat di kitab mana, nggak lihat di story orang aja hadisnya. Kecuali di bayangan kita kayak yang udah menghatamkan minimal 6 kitab hadis rujukan utama ya, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah. Tapi udah belum ternyata. Jangan gitu ah. Lu pernah dengar ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ pernah bilang kayak gini. Mengutip pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang belajar itu 3 tingkatannya. 1, dia akan belajar lalu jadi sombong. Karena yang biasa berantem yang awal-awal, yang baru-baru belajar biasanya. Gurunya ketemu baik-baik aja ternyata. 2, dia akan belajar makin dalam lalu menjadi tawadu. 3, dia akan belajar betul-betul dalam dan akan ngerasa dirinya nggak ngerti apa-apa. Kecil sekali ya Allah kita ini. Dan obat terbaik bagi semua masalah kita, tobat ya, bismillah. Mohon doanya. Ini sama sekali bisa jadi tadi takut, mohon doanya. Takutnya istidraj. Karena, tapi kan Koko udah tobat betulan. Tapi saya nggak pernah dapat SMS selama tobat Anda telah diterima. Serius, nggak tahu. Benar-benar nggak tahu. Allah benar-benar ya lagi nutupin aibnya aja. Terus kalau udah nggak tahu ngerasanya banyak dosa, kok berani-beraninya ini ngomong di hadapan orang? Ya namanya santri, banyak dosa, bakal mati, perlu pahala, diajakin ngaji sama guru. Masa iya nolak atau nggak tahu diri? Terus kalau di hadapan ini banyak orang salah ngomong gimana? Mumpung ada guru pasti dibenerin. Kalau kita salah dibenerin ngomel, ngambek, berarti apa niat kamu dakwah? Saya meninggal nggak akan ditanya berapa ribu orang yang datang demi Allah. Tapi saya akan ditanya apa niat kamu dakwah hari ini. Atau musola al-ikhlas yang nilai tetap Allah. Ceramah di Mabes TNI, Pak Jenderal mewajibkan semua tentara wajib dengar, sama ceramah di markas Hansip yang datang cuma 1, etage ketiduran. Selagi niatnya bener, tetap Allah ridho. Ya udahlah, nggak boleh ada lagi yang lebih penting di hati selain Allah.
Guru kita dengan cara yang halal tapi diuji seperti itu untuk ngelepasin semua kemelekatannya. Makanya kadang punten kalau ada yang berusaha viral, berusaha kaya, berusaha populer, nggak dapat punten bisa jadi pertolongan. Karena nggak semua sanggup. Ada orang yang malah masuk neraka gara-gara popularitasnya. Ada orang yang malah jadi lebih banyak dosanya gara-gara menjabat. Allah paling kenal siapa kita. Dan itu pasti yang terbaik. Kalau kita masih ngambek terus, sederhana. Mungkin kitanya aja kali yang belum pengen ke surga. Karena ya harus tadi digugurin dosa-dosanya. Ya. 24 jam coba. Sholat sehari cuma 5 kali. Paling lama 5 menit. Berarti cuma 25 menit dari 24 jam. Berarti cuma setara 6,5 hari dari 365 hari setahun. Dan dosanya pasti ada setiap hari. Nah ya Allah, adalah banyak-banyak dosa. Izin ya, kita sholat isya dulu. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan tadi ada manfaat dan kebaikannya. Yang mabit silakan, nanti malam kita akan bermuhasabah bareng AA dengan guru kita. Tapi mudah-mudahan lo berharap saling doain ya. Boleh minta permintaan nggak? Nanti kalau koko mati doain ya, sholatin. Di hadis riwayat Imam Muslim, tentang siapa seorang beriman wafat lalu disolatkan 40 orang yang beriman dan tidak syirik, tidak musyrik, maka 40 orang itu akan menjadi syafaat nanti. Terus kalau ada yang ceramah didoain, ya Allah ini engkongko ngomong wae, biasa kayak jualan handphone di BEC. Mudah-mudahan dia nggak cuma ngomong doang, tapi juga ngamalin apa yang dia sampaikan. Saling request ya, saling doain, mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Satu-satunya doa yang sampai dipuji syaitan, doa husnul khotimah. Syaitan akan berkata, ini manusia yang cerdas kalau kita minta husnul khotimah. Karena bayangin, mereka udah ngacoin kita bertahun-tahun supaya kita maksiat, kita meninggalnya dalam ketaatan, kan gagal. Maka jangan lupa, itu yang harus paling sering kita doain, daripada sekedar minta maaf ya, jodoh, kaya, jabatan, dan lain-lain. Allahu a'lam bishawab. Kalau ada salah murni dari koko, tolong dimaafin dan dinasihatin. Jika ada kebaikan murni dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Kita tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.